Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat surah Al-Ma'arij. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah kubur rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah di hari yang insyaallah penuh berkah ini kita sekalian bisa mendapatkan berbagai nikmat dari Allah, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan yang alhamdulillah di siang ini kita dapat bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah salat zuhur dengan dilaksanakan secara berjamaah di awal waktu dan di masjid yang menjadi kebanggaan umat Islam di Jawa Barat ini. Semoga amalia ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga dari junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang pasti turunnya hingga zaman ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, tak terasa waktu sudah hampir 1 bulan Ramadan telah meninggalkan kita. 27 hari yang lalu kita masih berada di bulan suci Ramadan yang sangat kita dambakan kehadirannya pada saat kita menjelang bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah di dalamnya, ibadah puasa di siang hari, qiyam Ramadan di malam hari, tadarus Al-Quran, menunaikan zakat fitrah, sedekah, infak dan lain sebagainya. Dan itu semua sangat kita lakukan di bulan Ramadan. Dan insya Allah ketika pelaksanaan ibadah Ramadan kita laksanakan dengan iman dan waktu sama, maka begitu kita keluar dari Ramadan, maka insya Allah ta'ala kita kembali mendapatkan kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah, barang siapa yang dengan lillahi ta'ala, dengan berharap ridha Allah, karena Allah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, maka segala dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah, barang siapa yang telah terampuni dosa-dosanya, maka dia berhak untuk mendapatkan jannah. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga kita semua mendapatkan ampunan Allah dan jannahnya Allah. Dengan bagaimana tugas kita saat ini setelah kita keluar dari bulan Ramadan, apa kita masih mampu mempertahankan komitmen kita, konsistensi kita dalam menjalankan amal yang ibadah sebagaimana kita berada di bulan suci Ramadan. Tak terasa setiap hari kita bertadarus Al-Quran, yang bisa jadi di antara kita yang khatam mungkin 2-3 kali selama Ramadan, atau minimal 1 khatam Al-Quran bulan Ramadan, yang itu jarang kita dapatkan di bulan Ramadan. Nah ini, jadi bagaimana kita mempertahankan kekuatan kita, diri kita, hati kita, dan jasad kita untuk totalitas kita beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana kita begitu ringan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah ini, setelah kita keluar bulan Ramadan, ujian, cobaan, gangguan begitu besar kita rasakan. Buktinya kita juga bisa menyaksikan agak berat kita untuk melangkahkan kaki. Komitmen setiap mendengar suara azan dikumandangkan oleh muadzin beda di bulan Ramadan. Nah ini barangkali Bapak Ibu sekalian, mari kita pertahankan minimal yang 5 kali dalam sehari sholat fardu.
Kalau tidak tiap hari kita berpuasa, ya usahakan minimal Senin Kamis sudah berpuasa. Agar kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita selama di bulan Ramadan dapat kita rawat, dapat kita pertahankan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat As-Saff tadi, fa'al samaha fujuraha wa taqwa. Setiap kita diilhami oleh Allah dengan dua potensi yang kontradiktif. Satu potensi positif, potensi kebaikan yang selalu membisikkan kita untuk berbuat baik, untuk komitmen menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, berbuat kebaikan. Tapi sisi lain Allah juga mengilhamkan kepada kita fujur, potensi kerusakan, potensi kejahatan, potensi keburukan. Nah ini berperang bisikan antara bisikan malaikat yang selalu mengajak kepada kita kebaikan dan bisikan setan yang selalu berupaya untuk memalingkan kita menjauh dari kebaikan, menjauh dari Rabbul Izzah. Jadi kalau malaikat membawa kita untuk mendekat kepada Allah, sementara setan membawa kita, memalingkan kita untuk menjauh dari Allah. Oleh karenanya, setelah Ramadan akan ada dua kelompok manusia. Yang pertama, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Satu golongan adalah mereka yang mendapatkan keuntungan karena mereka mempertahankan diri untuk selalu berada dalam kesucian, karena memang Allah sudah menyucikan, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, kemudian Allah tunjukkan ke dalam kebaikan. Jadi beruntunglah bagi kita yang terus-terusan berupaya untuk mempertahankan amaliyah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara amatlah rugi ketika kita berada pada golongan yang justru kita berbuat kotor, berbuat fujur, berbuat kebusukan, kejahatan setelah Allah sucikan. Wa qad khaba man dassaha. Nyata merugilah bagi orang yang setelah bersih, setelah suci kemudian dia kotor kembali karena lupa. Hanya di bulan Ramadan berbuat kebaikan, sementara di luar bulan Ramadan kembali berbuat kejahatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan ibadah umroh ataupun ibadah haji, setelah kita berucap labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh, maka sejak itulah berlakulah muharramatul ihram, hal-hal yang memang diharamkan selama kita menjalankan ibadah umroh. Pada saat kita sudah mengenakan kain ihram dan berniat untuk menjalankan ibadah umroh sampai dengan tahallul, seperti halnya kita dilarang untuk memotong rambut atau mencabut rambut, memotong kumis, memotong kuku, memakai wangi-wangian dan lain-lain yang memang diharamkan pada saat kita berihram. Nah ini erat kaitannya dengan bagaimana kita mengendalikan diri. Tidak lama waktunya, paling 1 jam ketika kita berada di miqat berniat untuk menjalankan umrah sampai dengan tahallul. Di situ Allah menguji kita, bagaimana apakah kita mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang memang diharamkan. Sepele, jangan potong rambutmu, jangan potong kukumu, jangan pakai wangi-wangian. Kalau mau ya sebelumnya, sebelum kita mandi, sebelum kita niat ihram, silakan bersihkan kuku, potong rambut, potong kuku, pakai wangi-wangian, bersihkan gigi dengan pasta gigi dan seterusnya. Setelah itu kendalikan dirimu, karena Allah sedang mendidik kita, Allah sedang mengajak kita untuk disiplin bagaimana kita mengendalikan. Tapi ketika kita justru melanggar aturan, maka kita kena dan
kita kena sanksi. Ini juga sama. Pada saat-saat Allah sudah mewajibkan kita untuk menjalankan ibadah sholat, taruhlah ibadah sholat zuhur dari jam 12 sampai jam 3, maka waktu itu untuk kita manfaatkan bagaimana kita menghadap Allah. Tapi dalam hal pelaksanaan ibadah sholat ada waktu-waktu utama, waktu-waktu keutamaan, awal waktu. Jadi sholat zuhur sama, yang sholat zuhur di awal waktu dengan ataupun di akhir, tapi pahalanya beda, ganjarannya beda. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Akan beda orang yang sholatnya di awal waktu di masjid dan berjamaah dengan orang yang sendiri, apalagi di rumah di akhir waktu dan lain. Bahkan bisa jadi yang di akhir waktu memang dia tetap melaksanakan sholat, tapi Allah mengecatnya sebagai orang yang akan mendapatkan neraka. Kenapa? Fawailul lil musallin. Sholatnya mah sholat, tapi dia melawaikan. Ada waktu, ya, tapi tidak digerakkan. Beda yang sedang kita melakukan perjalanan. Misalkan di Bandung ini kota kan cukup padat, cukup macet, tidak sengaja. Tapi begitu sampai tempat, kita sudah jam 2, lalu kita melaksanakan sholat. Padahal ketika kita berangkat sebelum waktu itu beda, Pak. Dengan kita ada di tempat, ada di kantor, hanya kita bagaimana kita disiplin atau tidak. Mau memberhentikan perbuatan yang saat itu kita kerjakan untuk mengutamakan panggilan Allah atau menantikan panggilan Allah. Nah, ini bagaimana hati kita. Untuk itu mari Bapak sekalian, sekarang dan seterusnya, mari kita kendalikan diri ini. Jangan sampai hawa nafsu mengatur kita. Justru kita yang harus mengatur hawa nafsu. Kita utamakan panggilan Allah, kita utamakan kewajiban-kewajiban. Hak Allah lebih utama daripada yang lain. Itu saja barangkali Bapak sekalian, waktu yang singkat ini. Intinya, mari apa-apa yang sudah kita tetapkan, apa-apa yang sudah kita laksanakan, apa-apa yang sudah kita berkomitmen kepada Allah selama bulan suci Ramadan, kita upayakan itu juga terjadi di luar bulan suci Ramadan. Dan kita berharap semoga Allah juga memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, dan berjumpa lagi dengan bulan yang penuh rahmat dan benar Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.